kita ke tema hari ini ya, terkait apa sih ya, teknologi tepat guna yang bahkan sudah diperlombakan dan kita sudah menjuarai ya, di provinsi ya Pak ya. Mungkin sebelumnya kita kembali untuk mengulang sedikit apa saja tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Di sini Dinas PMD ada terbagi menjadi tiga bidang. Tiga bidang ya, Oke, di mana bidang pertama adalah bidang pemerintahan desa dan kelurahan. Yang kedua bidang kawasan perdesaan, dan yang ketiga adalah bidang pemerintahan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Yang mana di pemberdayaan masyarakat itu ada seksi, ada 3. Termasuk saya di situ seksi kasih SDA dan TTG. Di mana setelah yang seksi yang satunya adalah seksi pemberdayaan masyarakat desa, sering mengadakan manunggal. Oh iya. Terkait dari bidang Bapak nih, apa saja yang dilakukan? Untuk tahun ini kita telah mengadakan lomba teknologi tepat guna yang setiap tahunnya diadakan di Kabupaten Tanah Laut, di mana orang masyarakat pelaku TTG maupun kelembagaan posyantik bebas mengikuti teknologi tepat guna ini. Diselenggarakan bulan Juli kemarin, dan menghasilkan pelaku TTG diambil dari 10 juara yang mendaftar sekitar 30 orang. Iya, sudah go provinsi kita ya. Setelah itu prosesnya, setelah dilombakan itu, nanti siapa pemenang 1 dan 2, 3 itu kita wakili ke Kalimantan Selatan, dari Tanah Laut ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan diadu baru, nasional ya? Ya, baru ke nasional. Kebetulan tahun ini kita alhamdulillah kita bawa 2 alat, yang alat deres yang punya Posyantek Benua Tengah itu menjadi peringkat kedua. Apa yang diciptakannya? Ciptakannya sangat sederhana dan tidak terpikirkan selama ini oleh Mas Kebun itu. Iya. Nah, saya penasaran juga, padahal waktu saya membawa alat yang 2 itu, saya tidak mengandalkan itu, karena yang fokusnya yang satunya, alat yang diciptakan oleh Ajidiah Posyantek di Kuala Tambangan, yang mana dia menciptakan memupuk NPK tanpa tangan. Metodenya metode hisap buang, blower. Jadi tidak pakai tangan lagi kita nyemprot. Itu yang saya andalkan. Ternyata yang juaranya punya Edi tadi. Iya. Dan memang sih sebelum kita yang dilombakannya ataupun juga mungkin bisa dikatakan ciptaan dari masyarakat tersebut ya. Teknologi tepat guna sendiri apa itu Pak? Teknologi tepat guna itu adalah alat atau mesin yang memprinsipi prinsip ATM. Apa itu ATM? Apaan? Amati, tiru, modifikasi. Contoh, seandainya pabrikan punya alat yang menghasilkan alat padi, misalnya alat padi, itu menghasilkan 1 jam dapat berapa kuintal. Dengan ATM tadi, dengan amati, tiru, modifikasi, pelaku masyarakat bisa mengolah, memodifikasi bagaimana harga yang mahal, harga yang murah, tapi hasilnya sama maksimal dengan itu. Jadi sangat berguna dan tepat sasaran. Jadi tidak ribet, cuman sama, hasilnya sama, bahkan kalau perlu melebihi pada pabrikan. Nah, jadi efisiensikan harga barang, harga tukar, harga jual, tenaga juga ya. Tenaga jelas itu. Jadi itu contoh yang seperti alat deres tadi, yang selama ini kita mulai dari pakaian lah ibaratnya kan, yang sampai sekarang tidak terpikirkan. Kenapa tidak ditambah satu item yang untuk memudahkan orang? Karena apa? Alat yang deres yang diciptakan oleh Posyantek Benua Tengah itu, yang selama ini orang pekebun karet kada pernah memikirkan bisa membatasi kedalaman hasil deresan. Nah, kalau yang sekarang yang dulu tuh kan tergantung hati.
Bila hati kita di rumah agak model hang, bisa aja deresan ini tidak rapi. Tapi kalau itu saya pun yang tidak orang penderes karet bisa, karena dengan ditambah alat kelahar itu bisa dibatasi dan ketinggian kedalaman pohon deresan karet tadi itu. Iya itu. Jadi sangat berguna itu. Dan modalnya berapa? Tidak sampai 100.000. Setelah diadu di provinsi dapat 8 juta. Nah, karena apa? Karena kita sudah menerapkan di kelembagaan posyanteknya itu, nanti kita bahas apa itu kelembagaan posyantek, itu hanya 3M yang kita lakukan. Apa itu M? Apaan tuh, Pak? M pertama, mulailah dengan komitmen. Dengan kelembagaan yang ada desa, termasuk khususnya di posyantek, kelembagaan desa kan banyak, tapi yang ulun tangani hanya posyantek. Jadi kelembagaan di desa apapun itu, termasuk posyantek, hanya 3M tadi. M pertama, mulailah komitmen bersama. Komitmen pada pribadi. Karena apa? Mengalahkan diri sendiri itu susah. Itu yang ulun ajarkan kepada posyantek. Buatlah komitmen, ikam sesama kelompok. Apa? Mau dibawa kemana kelembagaan ini? M yang kedua, mulailah hal yang kecil. Itu tadi. Nah, tidak perlu memikirkan kayak apa caranya dulu. Kayak apa caranya ikam menyiram pakai drone, itu nanti pasti sampai aja. Tapi bermimpilah setinggi mungkin. Tapi setelah bermimpi jangan lupa bangun. Karena bila kada bangun kada bakal terwujud. Iya. Yang pertama ini mulailah dengan hal yang kecil. Apa itu yang kecil? Contoh alat deres tadi. Tidak terpikirkan dan hal yang kecil itu menjadi besar. Modalnya 100.000 menjadi 8 juta. Itu hanya sekedar kalau menang ya. Jadi M yang ketiga, inilah yang penting. Mulailah dengan sekarang. Kalau tidak sekarang emang sampai kiamat kita melakukan sesuatu. Nah, kapan lagi ya? Nah, itulah saya terapkan di posyantek itu. Kalau tidak ada sekarang, masa kita jadi penonton terus? Ayo jadi pemain di negeri kita sendiri. Khususnya di desa. Betul sekali. Intinya kreatif ya. Kreatif. Jadi mungkin tema posyantek kita itu berkarya dan berinovasi adalah napas kami. Penterjemahan itu luas, terserah kayak apa karyanya, kayak apa inovasinya, dan kayak apa napasnya. Betul sekali. Dan memang hal-hal yang kecil tidak terpikirkan ya Pak ya. Selama ini tidak terpikirkan menjadi besar. Iya betul sekali. Dan mungkin dari teknologi tepat guna ini bukan hanya untuk dilombakan Pak ya, yang pasti untuk itu hanya sekedar pemicu. Iya, sebagai reward ya. Sebenarnya teknologi tepat guna ini yang tidak terdaftar tuh masih banyak di masyarakat dan sangat membantu oleh masyarakat. Pemupukan alat pupuk yang biasa pakai mesin bisa menjadi mudah gitu kan. Banyak sebenarnya, cuma hanya pemicu bahwa ada loh alat TTG ini dilombakan. Padahal setiap hari masyarakat jadi lebih bersemangat ya intinya dan ya. Dihargai gitu dengan adanya kegiatan kita. Intinya sebenarnya untuk kemudahan dalam berkebun ataupun dalam usaha itu aktivitas masyarakat di desa. Iya. Jadi mungkin saya simpulkan ya bahwa dengan alat yang seadanya, namun dengan kreativitas, ya ini memberikan sesuatu karya yang luar biasa ya. Jadi mungkinnya. Iya, jadi mungkin sebagai jembatan ya, teknologi tradisional menuju teknologi modern. Oh iya, mudah seperti harus itu. dituju di situ. kita sudah ketinggalan, tapi memulailah dengan sekarang itu tadi. Iya. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin ditanyakan ya, ataupun juga ingin sebuah saran, bisa bergabung bersama kita di 081150123004. Ini Pak Thohir ya, saya sebutnya Pak Tahir aja ya. Dan terkait teknologi tepat guna ini, dari DPMD sendiri apakah sudah menggaungkan, mensosialisasikan bahwa ini harus kita lakukan ataupun juga memfasilitasi atau bagaimana saat ini DPMD gerakannya? Di PMD ini kita ini sebagai pencetus menimbulkan. Sebenarnya kita dengan adanya kegiatan lomba-lomba TTG yang ada di tanah laut ini sudah berjalan mulai tahun 2015 sampai sekarang. Sebenarnya ada dua metode yang kita tempuh untuk lomba TTG ini, gelar sama lomba. Kalau lomba TTG itu kita jemput bola ke masyarakat di kecamatan-kecamatan. Nah, di desa-desa siapa pelakunya daftarkan, kita yang datang, tim juri yang datang. Tim juri. Nah, yang metode yang kedua itu gelar. Gelar ini beda seperti pameran. Jadi orang-orang yang mendaftar di desa itu
didatangkan di suatu tempat. Kemarin ada 2 kali diselenggarakan di RTA sama di GOR. Nah, cuman berhubung karena pandemi maka ditiadakan yang gelar itu. Karena apa? Di tingkat nasional itu digilir setiap tahun itu kota-kota besar di Indonesia itu digilir menjadi tuan rumah gelar teknologi tepat guna ini. Kita sudah 3 kali mengikuti lomba di nasional. Pertama di Bengkulu, yang kedua di Bali, yang ketiga di Palu. Jadi ada agenda nasional untuk teknologi tepat guna. Gitu. Iya, mungkin sudah instruksi dari kementerian ya. Sesuai dengan undang-undangnya ada. Iya. Dan terkait tadi bahwa lombanya umum ya. Silakan. Namun Bapak menyebutkan kelembagaan Posyantek. Jadi bagaimana kaitannya ini Pak? Apakah memang ini perorangan yang bikin ataupun juga ada seperti kelompok tani ataupun juga kelembagaan seperti apa nih Posyantek ini Pak? Silakan. Nah, kebetulan di rumahnya teknologi tepat guna itu salah satunya adalah Posyantek. Teknologi tepat guna itu luas, masyarakat siapapun boleh mengakses ke teknologi tepat guna, Gapoktan maupun apa. Jadi salah satunya ada di Posyantek. Kebetulan Posyantek itu kita juga yang membina di Dinas PMB. Karena apa? Di Posyantek itu di struktur organisasinya dari kementerian itu ada 6 orang yang ditunjuk. Pelaku TTG bisa masuk ke situ. Tugasnya apa? Menginventarisir apa itu kendala masyarakat, apa itu permasalahan masyarakat menjadikan disolusikan oleh Posyantek. Contoh lagi, Posyantek yang di Tanah Laut ini sudah di atas rata-rata, walaupun kita hanya tahun ini peringkat Posyantek lomba di provinsi juara peringkat ketiga. Luar biasa udah. Ya, tapi walaupun peringkat 3, semua kabupaten, bahkan Kabupaten Pasir baru belajar sama kita. Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan sama terakhir kemarin di Kabupaten Pasir. Kenapa dia mau belajar tidak ke nomor 1? Walau karena mungkin ada di Tanah Laut ini banyak pergerakan yang telah dilaksanakan. Contoh itu tadi Posyantek yang di Benua Tengah itu satu-satunya yang pengelola pabrik penghasilkan dedak hanya Posyantek Benua Tengah se-Kalimantan Selatan, dan yang diresmikan Pak Bupati waktu menunggal, alhamdulillah. Karena apa? Posyantek yang ada di Tanah Laut ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Daerah Asam-Asam dia kerjasama dengan Arukmin, luar biasa kerjasamanya. Asal mulanya apa? Kenapa dia dipercaya membuat hasil kerajinan dari kayu ulin. Setelah itu melihat diundangnya pihak Arukmin, setelah itu dia baru kontrak pertandatanganan MOU sampai sekarang bikin rumah magor. Seperti ulat itu ya? Iya, ulat. Posyantek Asam-Asam, dan satu-satunya lagi yang bisa menjual produk ke Shopee, Posyantek Tanah Laut. Sekarang saya nggak ada lagi itu. Nah, dia bisa menembus itu. Di Posyantek Durian Bungkuk Jaya Lestari itu penyedia alat OMKM. Nah, OMKM alat industri IKM itu Posyantek Benua ada Durian Bungkuk kan. Jadi kita punya punya karakteristik masing-masing di desa itu. Bahkan kita sebenarnya Dinas PMB tadi ulang-ulangi tadi menimbulkan sesuatu yang ini loh di masyarakat ada. Harapannya semua dinas itu bisa yang terkait dengan alat teknologi tepat guna merangkul itu, mengambil itu. Contoh, ngapain kita beli penghancur saya lihat penghancur gabah itu ke Kalua, sedangkan kita mampu. Nah, Posyantek kita mampu. Itu alhamdulillah tahun 2021 kemarin 2021 awal tadi kita kerjasama dengan dinas ulun ucapkan terima kasih Pak Masuri mempercayakan kepada kita kelompok di Snakren mempercayakan proyek pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi untuk membuat alat CTPS kemarin sebanyak 25 unit. Posyantek ngerjakan dan mampu lagi. Itu yang kita kerjasamakan dengan dinas perindustrian. bikin high detailer kita mampu juga, proyek juga dari dinas provinsi di Snakren itu. Ya, dan
teknologi tepat guna ini mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya sih ya. Apa yang di masyarakat yang dibutuhkan itu mungkin yang makanya tugas menginventarisir apa permasalahan di masyarakat, apa yang dibutuhkan, dicarikan solusinya dengan alat teknologi tepat guna. Makanya di daerah pantai misalnya, apa yang cocok, kayak apa mengolah hasil laut ini menjadi sesuatu, ada berupa alatnya di sana. Gitu. Seperti di benua tengah tadi banyak anunya sapinya. Jadi dia uniknya lagi di pabrik itu gratis masyarakat. Di situ yang tugas tujuan pemerintah ini kayak apa caranya kelembagaan di desa itu bermanfaat bagi masyarakat dan berguna. Di situ tadi gratis, cuman syaratnya dedaknya ditinggal. Jadi dari hasil dedak itu yang dijualnya. Di situ yang pemberdayaannya jalan. Dan memang ini menciptakan kreativitas masyarakat ya untuk berinovasi ya. Dan apakah ini apakah memang murni dari masyarakat ataupun dari DPMD ada pendampingan dalam pembuatan teknologi ini, apapun artinya edukasinya kepada masyarakat atau bagaimana nih? Yang jelas kita dari Dinas PMD sudah terima kasih kepada Pak Bupati, satu-satunya yang punya perbuk tentang teknologi pengembangan teknologi tahun 2018 hanya Tanah Laut. Setahun kemudian baru Rantau. Jadi saya hanya 2 punya perbuk itu, Pak. Alhamdulillah kita mendapatkan 12 daerah kepala daerah paling respon kepada teknologi tepat guna di kementerian kemarin. Nah, di situ jadi dengan adanya perda ini kita nyaman, kita enak untuk berkreasi. Kayak apa mendampingi pelaku TTG tadi. Salah satunya Pak, bagaimana? Ya, salah satunya untuk memberikan pelatihan dari anggaran kita maupun dari anggaran di desa. Karena di Permendes yang baru itu untuk prioritas anggaran dana desa itu ke masyarakatan, keekonomian ke masyarakat. Jadi masing-masing desa sekarang sudah mulai memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Betul, sesuai kebutuhannya ya. Apa yang dibutuhkan. Kalau di Padang Gatah ya kalau kalau Padang sapi kayak apa alat pencacah. Nah, semua ada sesuai dengan potensi masing-masing. Iya, memang ini yang paling pasti menghemat dana ya, Pak ya. Kalau bikinan pabrik mungkin pasti mahal ya. Pernah Posyantik Bumi Jaya beli pabrik dari pabrikan tidak maksimal, tidak sama dengan apa yang kita kan kita belinya tidak langsung tidak tahu pas sudah datang barang itu tidak terpakai. Ya, dan mungkin bagi masyarakat ya memang harus sekarang dituntut berinovasi ya untuk mempermudah, untuk mengurangi faktor biaya dan juga apa yang mungkin part-partnya tuh nyaman didapat ya, karena teknologi tepat guna ini mungkin teknologi tradisional sebagai jembatan menuju teknologi modern ya, namun hasilnya juga sangat juga memuaskan ya Pak ya. Dan terkait lomba kemarin yang provinsi kemarin, siapa-siapa yang mewakili itu Pak? Dan mungkin bisa Bapak jelaskan, tadi belum Bapak jelaskan siapa-siapa yang menyerah juara atau yang mewakili desanya atau kecamatannya, dan apa produknya yang dia bikin. Di sini saya ingin membacakan bahwa yang ikut partisipasi dalam TTG tingkat provinsi Kalimantan Selatan itu ada 13 kota kabupaten se-Kalimantan Selatan. Nah, bertempat kemarin di Balai Desa BLK Banjarbaru. Yang mana lomba tersebut tujuannya mendorong motivasi masyarakat untuk mengembangkan kreasi dan inovasi TTG perdesaan dalam usaha ekonomi produktif dan kreatif potensi unggulan daerah masing-masing. Nah, jadi ada ekonominya di situ. Ada bergulir ekonomi dengan adanya teknologi tepat guna. Nah, pesertanya dari 13 kabupaten yaitu sebanyak 19 alat. Karena satu kabupaten bisa mengirim 2, maksimal 2, diberi kesempatan 2. Jadi penilaian tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Adapun perwakilan peserta lomba Tanah Laut dari Desa Kuala Tambangan, dari Ketua Posyanteknya satu-satunya perempuan di Tanah Laut, Ajijah namanya. Itu yang satunya Kecamatan Takisung dengan Kuala Tambangan tadi Kecamatan Takisung dengan nama alat Granular Pletiser Spinder GPS. Apa tuh Pak? Iya, itu tadi yang biasanya kita memupuk pakai tangan, NPK pakai tangan, sekarang dengan metode
pakai baterai cas di persawahan dia bisa memupuk tanpa tangan. Jadi disemprot gitu. Metodenya seperti yang dibikin apa? Dari mesin hisap buang, sedebu, hisap debu. Blower gitu. Ya, blower cuma dihisap, dibuang. Metodenya gitu kan, cara kerjanya. Tapi diolahnya tabung untuk membuat menyimpan NPK tadi. Nah, dengan metode itu kita memudahkan. Semburannya hampir 2 meter, jadi tidak perlu pakai tangan lagi. Itu yang pertama yang diikutkan. Yang kedua itu tadi, yang kedua dari di Benua Tengah Kecamatan Takisung, yang nama alatnya Edjo Blade. Kenapa Edjo Blade? Karena orang yang menciptakan 2, Edi sama Jono. Gitu ya. Blade itu adalah pisau bahasa Inggrisnya. Oh iya, jadi betul. pisau untuk menderes, bahasa kampungnya alat deres karet. Nah, dengan modifikasi yang ada tadi. Jadi sedangkan juara satunya sebenarnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, apa yang inovasinya recycle. Isu dia biasa di lomba TTG ini tergantung isu Om. Isunya apa sih? Kalau isu lingkungan apa itu? Sekarang kebetulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu alat kandang maggot tadi. Padahal kita sudah 5 tahun yang telah lewat melakukan itu. Cuma kita kadang menjadikan merangkum jadi satu. Kalau si Benua Tengah tadi, si Hulu Sungai Tengah tadi, dia bikin kandang di dalam kandang itu ada ayam makan maggot memakan sampah, ayam menghasilkan telenya menjadi pupuk. Nah, recycle itu yang inovasi itu yang dilakukan. Padahal kita 5 tahun yang telah lalu sudah kerjasama dengan PT Arupmin, Posyantek kita cuman tidak mengemas gitu. Kita memproduksi aja. Dibeli oleh Arupmin, hasil si maggotnya sekilo 10.000. Udah itu kita lakukan itu, cuman karena kalah di isu tadi. Iya. Kalau tidak salah itu di desa Asam-Asam ya. Asam-Asam. Sempat kemarin berbicara kalau tidak salah ya, waktu ada kegiatan di Belerung dulunya ya. Ya itu mungkin maggot pemanfaatan ulat tadi ya. Kita udah 5 tahun yang telah lewat. Udah lama sebenarnya itu ya. Cuman kita kalah di isu tadi. Iya. Mungkin karena mungkin berkaitan dengan sampah, sampah daur ulang ya. Dan tidak ada yang terbuang. Mulai dari sampah dikumpulkan, sampah organik dimakan oleh maggot. Maggot itu hampir 24 jam tidak pernah tidur. Dia makan terus, makanya cepat besar. Dia besar. Ya dimakan oleh maggot besar dimakan oleh ayam. Ayam sangat suka, bahkan Bama pun pelet pun kalah dapat itu kalau daya, karena 70% bahan pelet itu katanya dari maggot itu, makanya berharga. Nah, setelah dimakan ayam mengeluarkan telenya menjadi pupuk. Jadi dia ada yang terbuang kan? Itu recycle itu yang. Dan kualitas pakannya mungkin lebih dari pakan yang pabrikan ya untuk maggot ini ya. Maggot luar biasa itu ini. Dan memang hanya untuk ayam saja, Pak? Tidak, semuanya itu bahan untuk pelet pakan ternak, pakan ikan bahkan suka sekali. Semua yang bisa memakan pelet pasti suka sama maggot. Dan itu yang kemarin juara ya Pak ya? Ya, itu yang juara pada. Iya, memang karena tergantung isu tadi ya. Tergantung. Tahun kemarin isunya limbah. Nah, yang juara apa? Yang juara cuman alat press untuk sampah plastik menjadi batakok. Nah, sampah yang tidak bermanfaat diolah sesuatu melalui alat teknologi tepat guna menjadi sesuatu itu karena isunya pas lingkungan. Iya, dan menarik sekali ya teknologi tepat guna. Jadi bagi masyarakat juga harus terus berinovasi ya. Harapannya memang harus berinovasi dan dari Dinas PMD juga selalu mendampingi Pak ya terkait hal ini. Dan untuk lembaga posyantik nih, apakah lembaga posyantik ini terdiri beberapa orang atau bagaimana nih Pak strukturnya? Struktur dari Permendes yang 23 itu bahwa posyantik dibentuk di masing-masing. Dulunya di antar desa, posyantik antar desa namanya di kecamatan masing-masing. Dengan ada undang-undang yang baru, jadi harus desa membentuk semua posyantek yang ada di desa. Apa anggotanya? Anggotanya ada 6 orang, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan, seksi pemasaran, dan seksi informasi. Nah, kebetulan ada kita berhubung ada perbuk yang tentang TTG, kita membaca
situasi di tanah laut, apa yang kurang. Yang dari 6 tadi kita tambah 2. Apa itu seksinya? Seksi ekonomi kreatif sama seksi IT. Di sini anunya yang tidak adanya di Permendes itu. Jadi di tanah laut, khususnya mungkin di tanah laut aja yang menambah seksi ini. Karena itu tadi kita membaca situasi bahwa tidak mungkin di kampung, di desa itu tidak ada orang yang kreatif. Jadikan aset. Jadikan aset untuk Posyantek, memajukan Posyantek. Yang pertama, yang kedua, yang seksi yang IT ada apa yang Inya lakukan, apa yang dia lakukan di kelompok di kelembagaan itu, viralkan tugasnya. Nah, media sosial ya. Apa yang kita perbuat kalau tidak ada diperkenalkan, sama tidak sama juga bohong ya kan. Nah, jadi tugasnya IT itu untuk memperkenalkan hasil karya Posyanteknya itu. Iya, dan mungkin untuk Posyantek itu SK-nya kalau Posyantek antar desa itu Posyantek Pak Bupati yang SK-kan kecamatan. Kita 11 kecamatan sudah terbentuk. Yang Posyantek desa itu cukup kepala desa ya. Per 3 tahun dievaluasi. Iya. Dan untuk teknologi tepat guna ini apakah pernah dari PMD untuk membawa pencipta tersebut ya, ataupun juga mempromosikan produk mereka mungkin sebelum pandemi ya, pandemi. Kalau pandemi mungkin tidak ada ya. Apakah ada promosi yang dilakukan mungkin mengikuti pameran, expo ya yang sudah yang didampingi oleh DPMD? Iya. Sebenarnya rangkaiannya tadi terputus karena mengikuti lomba di kabupaten menang, itu dibawa ke provinsi. Menang tidak menang di provinsi, tugas PMD ini sudah siap membawa orang inovator yang pelaku TTG yang menang itu ikut nasional. Setelah di provinsi menang, itu tugas provinsi yang membawa. Nah, jadi setiap kita tiga saya mau ke gelar TTG nasional itu 1 pelaku, 2 pelaku itu saya bawa yang juaranya. Melihat kayak apa sih TTG di luar sana, itu membuktikan kita menspot orang-orang teknologi tepat guna itu. Kalau di provinsi menang, provinsi yang nanggung semua, mulai dari perjalanannya sampai selama seminggu biasa. Iya. Jadi maka berlomba-lombalah bagi masyarakat tanah laut untuk mengikuti atau untuk menciptakan teknologi tepat guna ini. Jadi selain mempermudah kerjaan ya, yang dibutuhkan di desa tersebut ya, baik itu perkebunan, pertanian, tetap akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya. Yang pasti uang pembinaan juga ya. Kemarin kita hadiahnya juara 1 8 juta. Sampai harapan 1 juara favorit. Iya. Apakah dari DPMD sendiri terus mensosialisasikan supaya mungkin ini jangan sampai ini ada kecamatan yang tidak mengikuti ini, jangan sampai ini apa ya, sangat bermanfaat sekali dan mendapatkan ada perlombaannya juga, ataupun juga untuk menyemarakkan lomba nih tahun kapan lagi akan dilaksanakan. Jadi sosialisasi terus apa yang terus dilakukan ya selama ini untuk dari PMD untuk meningkatkan inovator ini. Kita sebelum saya menjadi kasih di SDA ini, senior saya yang sudah menyandang jabatan ini ada memulainya tahun 2015. Jadi kebetulan saya melanjutkan aja bahwa setiap ada perlihatan maupun perlombaan TTG ini kita punya jejaring kerja sesama kecamatan. Jadi di kecamatan itu ada namanya Kasih PMD. Itu jejaring kerja. Jadi dari Kasih PMD itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa program PMD khususnya untuk lomba kegiatan lomba teknologi tepat guna itu disosialisasikan oleh rekan-rekan kerja kita yang di kecamatan. Bahkan setiap kali mau lomba itu kita bekali dengan template. Banner. Banner itu untuk mensosialisasikan ke masyarakat di desa-desa. Karena kecamatan yang tahu desanya yang berpotensi, yang mengikuti ada pelaku TTG-nya itu.
Dia di situ. Jadi di kabupaten pun kita sering memberikan banner-banner di jalan-jalan, bahkan di radio pernah juga kita memakan setiap kali mau lomba itu, bahwa silahkan pelaku-pelaku yang ada di masyarakat silahkan ikuti lomba tersebut. Ya kegiatan Manunggal Tuntung Pandang harus juga ya. Jadi kalau itu sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desanya tadi. Setiap kali Manunggal kita adakan sosialisasi itu. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam yang pasti harus identifikasi dulu potensi lokalnya apa ya Pak ya. Kan kita misalnya di daerah pantai nggak mungkin kita menerapkan alat pertanian perkebunan gitu. Iya, betul. Sesuai dengan potensi. Kalau di pinggir pantai kayak caranya bikin alat untuk membuat kerupuk. Iya, betul sekali. Iya, dan mungkin dalam rangka meningkatkan kualitas inovator yang nantinya teknologi tepat gunanya yang digunakan masyarakat ya. Apakah ada pelatihan yang berkolaborasi dengan BLK mungkin dari DPMD menggandeng BLK dalam rangka ini meningkatkan fungsi ataupun juga meningkatkan teknologi tepat guna ini, Pak? Di sini kita terima kasih lagi kepada Pak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Setiap ada program yang ada di dinas tersebut, itu selalu Posyantek yang ambil bagian. Kebetulan seandainya itu ada kemarin ada 2 tahun ini berturut-turut mengikuti pelatihan di negara di BLK negara di Halus Sungai. Kira negara Eropa Pak. Negara itu 2 tahun. Negara. 2 tahun berturut-turut itu pesertanya dari Posyantek kita mengirim. Jadi untuk meningkatkan skill si pelaku TTG dan anggota Posyanteknya itu kita kirim. Kalau di lokalan nih sudah banyak juga. Memang kalau negara orangnya pandai-pandai ya. Karena apa? Ulun dari dulu pernah mendengar dulu orang tua itu kalau di negara itu kalau pesawat gugur jadi sendok. Karena pengrajin besi itu ya. Karena penasaran dulu kirim orang-orang kita ke sana. Ternyata betul. Iya betul ya. Jadi ada kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja ya Pak terkait pelatihan ini karena perlu sekali Pak pendampingan di masyarakat ya. Jelas. Iya karena selain mereka punya ide nih, mereka punya ide, tapi kita tidak ada pemberian semangat ataupun juga mungkin tidak akan besar juga. Tidak ada dudukan, makanya fungsi kita pemerintah daerah ini kita hadir di masyarakat yang tidak terviralkan itu, terekspos itu kita hadir. Padahal banyak masyarakat yang kreatif cuma dia sudah tidak ada yang merangkul, makanya kita hadir pemerintah daerah khususnya di Dinas PMD, khususnya lagi di KCSD, kita rangkul, kita cari orang-orang yang kreatif itu kita manfaatkan, maksudnya diberdayakan untuk menjadi maju pada diri sendiri maupun daerahnya. Nah, untuk diketahui lagi bahwa kita lagi satu-satunya yang punya katalog TTG di tanah laut. Hanya kita, tahun ini kita luncurkan kemarin. Jadi dulu TTG itu hanya sekedar untuk lomba kan, untuk lomba sudah habis. Sekarang tahambur alatnya kemana-mana. Tahambur kemana-mana, nggak tahu lagi kita siapa yang pembuat, siapa setelah lomba. Nah sekarang kita rangkum itu, kita bikinkan katalognya. Jadi by name by address. Seandainya masyarakat mau mengakses alat apa ada di katalog itu baru tahun ini, dan satu-satunya Sekalsel yang punya. Itu lagi. Jadi memang harus difasilitasi seperti itu ya. Karena seperti Bapak bilang tadi, kalau sudah selesai lomba ya udah hilang. Berarti sebenarnya pemanfaatannya itu yang masyarakat jadi bingung juga kan kemana kalau mau alat ini kemana. Jadi dengan adanya kita luncurkan kemarin lewat anggaran kita luncurkan buku katalog TTG, sekarang bisa mengakses. Dan lagi kita sebenarnya tahun ini kita luncurkan aplikasi teknologi tepat guna seperti di marketplace. Jadi semua teknologi tepat guna masuk satu aplikasi, bisa mengakses orang, interaktifnya sama orang penjual dan penggunanya. Di situ lagi nanti. Tapi dibantu nanti di hosting sama Kominfo. Iya betul sekali terkait aplikasi ya Pak ya. Ya dan memang
lomba ini juga sebagai ajang promosi sebenarnya Pak ya. Iya, sebagai ajang promosi supaya orang tahu. Oh ini loh ada ini ternyata. ada alatnya. Iya. Nah, seperti kemarin kita adakan rembuk, rembuk posyantek. Rembuk posyantek. Ya, rembuk posyantek kita undang IKM di Tanah Laut. Iya, betul sekali, betul. Kita agendanya kita menampilkan alat-alat yang ada di posyantek. Kapan tuh Pak kemarin? Waktu tanggal 24 November kemarin. 24 November ya. Bupati yang membuka. Nah, di situ melihat ternyata saya sekarang yang dulunya saya pengrajin keripik pakai manual, ternyata ada alat yang mudah memudahkan masyarakat. Iya, murmer lagi ya. Nah, murah meriah lagi. Sekarang disitulah kita mempertemukan antara pelaku TTG, orang posyantek bersama IKM. Maka adalah transaksi di situ. Di situ maksud saya itu. Ini kita memperkenalkan silakan ambil kita punya kita gitu. Kita berdayakan punya kita mampu. Ya, dan larinya ke ekonomi jadinya ya, Pak ya. Betul sekali. Oh, saya aja selama ini aja IKM-nya kan manual aja berapa waktu terbuang. Itu tidak perlu ditunggu lagi, masak, pasang langsung main dia sendiri. Bisa mengerjakan yang lain. Nah, itu fungsi TTG kan memudahkan, mengefisiensikan waktu, harganya murah, hasilnya maksimal. Jadi bagi pengusaha-pengusaha home industry ya Pak ya, bisa untuk mendownload aplikasi teknologi tepat guna, tapi belum diluncurkan. Pak ya. Harus kerjasama dengan Kominfo. Iya betul. Ya mudah-mudahan cepat terlaksana terrealisasi ya Pak ya. Jadi by address nanti langsung pelaku-pelaku yang ada di Tanah Laut ini bisa mengirimkan ke aplikasi tersebut, orang mengakses, masyarakat silakan juga langsung terhubung dengan WA-nya langsung. Dan ada fotonya, bahkan videonya ya. Ada speknya. Speknya ini alat apa ini, by name by address juga. Iya, luar biasa. Dan mudah-mudahan satunya sekelas juga ada itu. Tidak terpikirkan lagi yang lain. Dan mudah-mudahan bagi yang pengikut lomba kemarin nih Pak ya, bukan hanya stuck berhenti di sana, tapi terus mengembangkan terus mengembangkan apalagi nih. Jadi semakin memicu semangat itu tadi ada reward dari provinsi tadi ya Pak ya. Jadi menjadi pemicu semangat untuk para yang mungkin yang sudah menang juga bisa mengajak masyarakat yang lain Pak ya, untuk ikut selain ikut lomba juga menciptakan teknologi tempat guna lainnya yang tentunya yang sangat bermanfaat ya, sesuai dengan potensi daerah. Betul sekali. Saya bilang bahwa Tanah Laut 2 tahun berturut-turut dapat bantuan dari provinsi. Kenapa jadi bisa dapat bantuan? Tidak sana situ dapat bantuan kan? Kalau tidak ada perjuangan. Betul sekali. Nah, kita Tanah Laut luar biasa posyantek yang sedang. Iya, jadi untuk sama ini posyantek luar biasa Pak ya, untuk yang di bawah binaan dari di PMD ya Pak ya. Kita sama orang-orang posyantek. Iya betul sekali, dan memang ini orang-orang yang berpikir lebih selangkah lebih maju ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi bagi masyarakat yang lain juga ciptakanlah hal-hal yang bisa memudahkan suatu pekerjaan yang mana sesuai dengan potensi daerahnya, ataupun juga tidak berpotensi di daerahnya, tapi dia menciptakan untuk daerah lain. Iya betul sekali. Iya, mudah-mudahan juga rekan-rekan di posyantek mungkin selain yang di posyantek bisa bergabung di posyantek ya Pak ya. Silakan aja, tidak. Iya betul sekali. Syaratnya ada 2, tidak boleh PNS dan tidak partai politik. 2 itu aja. Silakan semua bergabung untuk posyantek. Iya, dan ini salah satunya juga untuk memajukan ekonomi masyarakat juga ya. Karena nanti setelah peluncuran aplikasi nanti, itu bisa berekonomi yang luar biasa Pak ya. Dan bagi penggunanya juga nanti akan memudahkan kegiatan usahanya pastinya ya. Tujuan pemerintah itu kan kayak apa caranya masyarakat berdaya guna dan ekonominya lancar gitu. Ya, sekali lagi kita harapkan bagi yang sudah juara selamat ya Pak ya, dan terus meningkatkan kapasitasnya ya, dalam menciptakan hal-hal baru mungkin lagi, apa nih yang ingin dibikin lagi nih untuk bermanfaat, baik untuk bidang pertanian, perkebunan atau segala macam ya, perikanan juga. Dan nampaknya sudah 1 jam nih kita Pak, tidak terasa ya, tidak terasa ya Pak, sejam. Jadi silakan untuk Bapak untuk closing statement kita hari ini, untuk himbauan kepada masyarakat ataupun juga untuk menghimbau posyantiknya untuk meningkatkan kapasitas lagi, itu silakan Pak. Jadi terima kasih
untuk rekan-rekan di radio Tutung Pandang sudah memfasilitasi ini. Saya ingin berpesan aja sama teman-teman maupun rekan-rekan yang ada di luar sana, pemirsa, jangan takut mati karena mati itu pasti datang. Tapi takutlah hidup yang tidak punya arti. Nah, buat teman-teman ada pantun. Silakan Pak. Mencari iwak ke tambak karya. Jukung ngalarot ke desa Panjaratan. Kalau Posyantik selalu berkarya, insya Allah tanah laut pasti terdepan. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Hari Bapak Muhammad Tahir, berapi-api ya, bersemangat, pasti menciptakan semangat ya untuk permasalahan, untuk menciptakan hal yang bermanfaat untuk daerahnya pastinya.